Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam bagi kita semua. Shalom. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita dan tempat ini. Turunlah kiranya berkat dari surga memenuhi kehidupan kita. Ada damai sejahtera, sukacita dikerjakan oleh Roh Kudus. Walaupun suasana seperti mendung bahkan sudah gerimis, tetapi kiranya kebahagiaan surgawi turun memenuhi setiap kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan sudah mempercayakan kepada kami imamat dalam pemberitaan firman. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kamto Tamba yang sudah mempercayakan kami suatu pemberitaan firman. Puji Tuhan. Terima kasih juga kepada orang tua kami yang sudah memimpin pujian terlebih dahulu untuk membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak lupa juga menyapa umat Tuhan yang hadir seberapa yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati kita. Teramat lebih rekan-rekanku, hamba-hamba Tuhan yang juga turut bersama-sama dalam kebaktian pasca persekutuan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, semangat kita tidak surut dengar firman tentunya saudaraku malam ini. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, sekali lagi salam persekutuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik. Setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita menikmati kasih dan kemurahan Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita untuk menolong hidup, ibadah, pelayanan, nikah, dan rumah tangga kita sekaliannya. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan memberkati kita. Sebab itu dengan rendah hati kita berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, saya berdiri di sini bukan karena saya lebih daripada rekan-rekan hamba Tuhan, tetapi semua karena kemurahan Tuhan, kesempatan dan waktu semua datang dari Tuhan. Baik, tema kebaktian pasca persekutuan malam ini yang kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Dan ini sudah kami sampaikan dimulai dari rantau perapat, 2 kali pemberitaan firman Tuhan, pagi dan sore. Lanjut besok hari, yaitu kemarin Rabu di Duri, tepatnya dalam penggembalaan Bapak Pendeta Oslen Sitorus. Saya tidak tahu apa beliau hadir di sini apa tidak. Oh, hadir. Puji Tuhan. Dan malam ini kita kembali memperhatikan dari 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Temanya roti tidak beragi. Baik, silakan 1 Korintus 5 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena itu marilah kita berpesta. Marilah kita berpesta. Terus? Bukan dengan ragi yang lama. Bukan dengan ragi yang lama. Terus? Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Bukan dengan keburukan kejahatan. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Tetapi dengan roti yang tidak beragi. Terus? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Puji Tuhan. Singkatnya, kalimat yang harus kita perhatikan dari 1 Korintus 5 ayat 8 adalah, marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Marilah kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Puji Tuhan. Lewat kebaktian pasca persekutuan malam ini, kita sedang berpesta. Kita sedang berpesta. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menikmati roti yang tidak beragi. Saat ini lewat kebaktian pasca persekutuan semacam ini,
Kita sedang berpesta. Tujuannya adalah tidak lain tidak bukan untuk menikmati roti tidak beragi. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, sebagai pendahuluan kita akan memperhatikan tentang ragi. Terlebih dahulu kita memperhatikan tentang ragi. Saudaraku, ragi secara umum disebut ragi yang lama. Tadi sudah dibaca. Ragi secara umum disebut ragi yang lama. Itulah segala keburukan dan kejahatan. Ragi secara umum disebut dengan ragi yang lama. Itulah segala keburukan dan kejahatan. Mari lebih jauh kita memperhatikan ragi yang lama. Segala keburukan dan kejahatan itu di dalam ayat berikutnya 9 dan 10. 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, Ya, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Terus, Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, terus, atau dengan semua orang kikir dan penipu, ya orang pikir, penipu 3, terus, atau dengan semua penyembah berhala. berhala, terus, Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. ayat 11, Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah ya, supaya kamu jangan bergaul dengan orang ya, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ya, sekalipun menyebut dirinya saudara seiman. Saudara seiman. Jadi bukan orang dunia. Kalau orang dunia sudah kita harus tinggalkan dunia. Terus, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, saudara, terus, adalah orang cabul, cabul 1, kikir, 2, penyembah berhala, 3, memfitnah, 4, pemabuk, 5, atau penipu. 6, terus. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saat berpesta, puji Tuhan, ragi yang lama yaitu segala keburukan dan kejahatan, antara lain orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Amin. Haleluya. Ragi yang lama yaitu segala keburukan dan kejahatan, antara lain orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, dan penipu. Ayat 11, ulangi kembali dibaca. Tetapi yang kutuliskan kepadamu Ya. ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang Terus, yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ya, adalah orang cabul, ya, kikir, Ya. penyembah berhala, Terus. pemfitnah, Terus. pemabuk, atau penipu. ya. Dengan orang yang demikian, Ya. janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Dengan orang yang demikian, kita dilarang untuk makan bersama-sama. Kita dilarang untuk makan bersama-sama dengan orang-orang yang dikuasai dengan ragi yang lama. Hidup dengan segala keburukan dan kejahatan. Amin, saudaraku. Ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Ya, Tidak tahukah kamu Ya. bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? sebab sedikit saja ragi cukup untuk mengkamiri seluruh adonan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Haleluya. Puji Tuhan. Persamaan dari 6 perkara di atas. Persamaan dari 6 perkara di atas. 1, orang cabul sama dengan hidup di dalam kenajisan. 2, kikir sama dengan terlampau hemat memakai harta kekayaannya, sama dengan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Contohnya seperti yang tertulis di dalam Amsal, seperti si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Anak pertama bernama untukku, anak kedua bernama untukku. 3, penyembah berhala. Saudaraku, berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, meninggalkan ibadah dan pelayanan hanya karena pekerjaan, bisnis, usaha, dan kesibukan-kesibukan yang lainnya, bahkan karena perkara-perkara lahiriah lainnya. Itu yang disebut penyembah berhala. Haleluya. 4, penfitnah sama dengan menjelekkan nama orang dengan kata-kata bohong, kata-kata dusta. 5, pemabuk, hidup di dalam hawa nafsu, yaitu keinginan-keinginan daging yang jahat. Itu pemabuk. 6, penipu, sama dengan orang yang menipu, prakteknya dengan perkataan yang tidak jujur. Inilah yang disebut ragi yang lama. Puji Tuhan. Jadi bukan berarti kita harus meninggalkan dunia ini, tetapi kita menjauhkan diri dengan mereka yang masih hidup dengan ragi yang lama. Tidak boleh makan bersama-sama dengan orang yang masih dikuasai dengan ragi yang lama. Ayat 12 sampai 13. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka? Ya, tidak mungkin kita menghakimi orang dunia ini.
Sementara kita masih ada di dunia ini. Terus, yang berada di luar jemaat, ya, bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terus ayat 13, Mereka yang berada di luar jemaat ya, akan dihakimi biar Allah. Allah saja yang berurusan dengan mereka. Terus, Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah dari kamu. tengah-tengah ibadah dan pelayan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Artinya, ragi yang lama tidak boleh ada di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Lebih rinci kita melihat tentang ragi yang lama. 1 Korintus 6 ayat 7. Dimulai pembacaan dari ayat 6 mulai. Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, Ya, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? ya, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, terus tetapi justru mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib? Hati-hati, ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu, Ya, ada saja perkara di antara kamu, terus yang seorang terhadap yang lain satu dengan yang lain. telah merupakan kekalahan bagi kamu. Itu kekalahan. Terus, Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? ya, Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? puji Tuhan. Dengan adanya perkara saja atau persoalan yang terjadi antara yang satu dengan yang lain, itu merupakan kekalahan bagi kita. Apalagi mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak mengenal salib, itu merupakan kekalahan telak, kekalahan besar bagi kita. Amin, saudaraku. Umat Tuhan berperkara satu dengan yang lain, itu kekalahan. Hamba Tuhan berperkara satu dengan yang lain, itu adalah kekalahan. Apalagi mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib, itu kekalahan telak. Itu sebabnya, saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus berkata, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Sebenarnya lebih baik menderita karena ketidakadilan dan menderita karena dirugikan, atau yang disebut menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, daripada mencari keadilan kepada orang yang tidak mengenal salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban menebus. Terus, Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? ya, puji Tuhan, bersama-sama dengan Dia. Saudaraku, oleh karena sengsara salib, oleh karena rela menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung, perhatikan di sini, Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada Dia. Kalau kita rela menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung, rela menderita karena ketidakadilan, rela menderita karena dirugikan, maka Tuhan akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Haleluya. Berarti yang menjadi tolak ukur di dalam mengikuti Tuhan, tolak ukur di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya adalah salib. Jangan sampai ada ragi hidup di dalam beribadah dan melayani dengan ragi yang lama, berperkara satu dengan yang lain. Itu kekalahan. Apalagi mencari keadilan kepada mereka yang tidak mengenal salib, kekalahan telak. Apalagi hamba Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tolak ukur di dalam melayani Tuhan adalah salib. Kalau kita rela menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung, Tuhan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Kepada kita. Puji Tuhan. Saya berharap ibadah malam ini tetap memberkati kita semua. Haleluya. Dengan syarat asal kita rendah hati dan lemah lembut menerima firman Tuhan. Itu saja. Haleluya. Baik. Selanjutnya ayat 36 sampai dengan ayat 37.
Seperti ada tertulis, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. ya 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam melayani Tuhan, di sini kita perhatikan Rasul Paulus telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Pengalaman kematian atau menderita sengsara memang harus terjadi, memang harus kita alami. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya kita boleh mengalami kemenangan, bahkan nanti kita disebut lebih daripada orang-orang yang menang. Amin, saudaraku. Tetapi kalau kita berperkara satu dengan yang lain, itu kekalahan. Apalagi mencari keadilan kepada mereka yang tidak mengenal salib, itu kekalahan telak. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita kembali untuk memperhatikan 1 Korintus pasal 6 tadi tentang ragi yang lama. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya, Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, kamu sendiri melakukan ketidakadilan, dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. kamu sendiri mendatangkan kerugian. Terus Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. di sini selanjutnya Rasul Paulus berkata, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian terhadap saudara-saudaramu. Pertanyaannya, kalimat kamu sendiri ditujukan kepada siapa? Pertanyaannya bagi kita sekarang, kalimat kamu sendiri ditujukan kepada siapa? Untuk memperoleh jawaban yang pasti, mari kita membaca ayat berikutnya, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil yang tidak adil, yang mendatangkan ketidakadilan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? yang mendatangkan kerugian kepada sesamanya, tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Terus, Janganlah sesat, jangan sesat. orang cabul, 1, penyembah berhala, 2, orang berzina, terus banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, 3, pemabuk, 4, pemfitnah, 5, dan penipu 6. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Iya. Allah. Yang dimaksud, jadi saudaraku, yang dimaksud dengan orang yang tidak adil dan yang mendatangkan kerugian adalah orang cabul, penyembah berhala, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Itulah ragi yang lama. Haleluya. Puji Tuhan. Kesimpulannya, yang melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian adalah ragi yang lama, yaitu kehidupan yang masih dikuasai dengan keburukan dan kejahatan. Kemudian di dalam 1 Korintus 6, bisa terdengar sampai di sana? Boleh dibesarkan sedikit. Di balik salib, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tentunya, haleluya, puji Tuhan. Baik. Ya, jadi kesimpulannya, yang melakukan ketidakadilan dan yang mendatangkan kerugian, itulah kehidupan yang dikuasai oleh ragi yang lama. Itulah orang-orang yang dikuasai dengan segala keburukan dan kejahatan. Kemudian di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10 terdapat tambahan dari ragi yang lama, yaitu orang berzina, banci, pemburi, pencuri. Persamaan dari keempat hal ini dimulai dari orang berzina sama dengan berbuat zina atau berbuat hubungan yang tidak sah. Itu menunjuk kepada orang yang menduakan hati Tuhan. Kemudian banci sama dengan tidak laki-laki tetapi tidak perempuan, sama dengan tidak mempunyai identitas di dalam kerajaan surga. Pemburi sama dengan homoseksual atau laki-laki menyukai dengan laki-laki. Pencuri sama dengan mengambil milik orang lain tanpa izin, termasuk mengambil miliknya Tuhan, yaitu 1/10. Itu tambahan dari ragi yang lama, tambahan dari segala keburukan dan kejahatan di atas tadi. Ayat 9 sampai 10.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Ya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Terus Janganlah sesat. yang mendatangkan ketidakadilan dan yang mendatangkan kerugian tidak mendapat keadilan dalam kerajaan surga. Siapakah mereka itu? Terus Orang cabul, orang cabul. penendang berhala, 2, orang berzina, 3, banci, orang pembuli, Ya. pencuri, Ya. orang kikir, Ya. pemabuk, Ya. pemfitnah dan Ya. penipu Ya. tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 6 tambah 4, 10 perkara ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tujuan hidup kita adalah kerajaan surga, bukan neraka. Tadi sudah kita naikkan pujian. Tujuan hidup kita adalah kerajaan surga, bukan neraka. Puji Tuhan. Haleluya. Itulah sedikit mengenai ragi yang lama secara singkat. Sengaja saya sampaikan mengenai ragi yang lama secara singkat saja. Selanjutnya, mari kita melangkah untuk melihat ragi secara khusus. Selanjutnya, mari kita melangkah untuk melihat ragi secara khusus. Ragi secara khusus ada 3, yaitu 1, ragi Farisi, 2, ragi Saduki, 3, ragi Herodes. Ketiga ragi tersebut sangat bertentangan dengan pengalaman kematian, kebangkitan dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Ketiga ragi tersebut sangat bertentangan dengan pengalaman kematian dan kebangkitan serta kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. 1, ragi Farisi bertentangan dengan pengalaman kematian dari Tuhan Yesus Kristus. 2, ragi Saduki bertentangan dengan pengalaman kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. 3, ragi Herodes bertentangan dengan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Semoga Tuhan beri hikmat dan kita bisa menikmati apa yang saya sampaikan ini sekalipun sederhana. Dalam keadaan suasana yang tidak menguntungkan, saya berharap kita tetap fokus untuk memperhatikan firman Tuhan. Injil Matius 16 ayat 5-6. Secara khusus tadi ada 3 ragi. 1, ragi Farisi, 2, ragi Saduki, 3, ragi Herodes. Ketiga ragi tersebut bertentangan dengan kematian, kebangkitan, dan kemuliaan dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat 6 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ya. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Puji Tuhan. Terus Yesus berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada murid-murid atau 12 rasul. Terus berjaga-jagalah dan waspadalah Ya. terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. ya, Yesus berkata kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Haleluya. Markus 8 ayat 15. Markus 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka Ya, boleh baca ayat 14. tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Ya. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka. Ya. Katanya, Ya. berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Selanjutnya Yesus berkata di sini kepada murid-murid, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Ya. Berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi Herodes. Markus 8 ayat 16. Tadi sudah ya, berjaga-jagalah terhadap ragi Herodes. Jadi inilah 3 ragi yang Tuhan ingatkan kepada 12 rasul atau 12 murid. Ayat 17 sampai dengan ayat 20. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ya, atau ayat 16 terlebih dahulu. maka mereka berpikir-pikir. Ya. Dan seorang berkata kepada yang lain, Ya. itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ya. Puji Tuhan. Tetapi di sini kita memperhatikan
murid-murid berpikir Tuhan mengatakan hal itu karena mereka tidak membawa roti atau bekal makanan. Ketika Yesus memperingatkan murid-murid, berjaga-jagalah, awaslah terhadap 3 ragi tadi di atas. Ragi Farisi, Saduki, dan Herodes. Mereka, murid-murid berpikir Yesus mengatakan itu karena murid-murid tidak membawa roti, tidak membawa bekal makanan dalam perjalanan. Saudaraku, perlu untuk diketahui, umat Tuhan, anak-anak Tuhan tidak perlu pusing soal makanan, apa yang akan dimakan, apa yang akan dipakai, dan apa yang akan dimakan, diminum, dan dipakai. Haleluya. Termasuk hamba Tuhan, kemanapun kita diutus, kemanapun saya diutus, tidak perlu pusing soal makanan, tidak perlu pusing mempersoalkan bekal makanan, karena Tuhan menyertai seorang utusan dalam perjalanan. Tuhan mencukupkan segala sesuatu dengan ajaib. Tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah betul-betul supaya awaslah dan berjaga-jagalah terhadap 3 ragi ini. Jadi bukan hanya berjaga-jaga terhadap ragi yang lama, keburukan kejahatan, tapi juga berhati-hati terhadap 3 ragi ini. Itu tidak boleh ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Ayat 17-20. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Terus kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Terus tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Terus berapa bakul penuh potongan-potongan roti yang kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Ayat 20. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Puji Tuhan. Ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Ketika Yesus mengetahui pikiran mereka, Yesus selanjutnya berkata kepada murid-murid, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Saudaraku, di dalam sekali lagi, di dalam mengikuti Tuhan, kita tidak perlu khawatir soal apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Apalagi seorang hamba Tuhan yang sedang diutus. Tuhan sertai, Tuhan cukupkan dengan ajaib. Haleluya. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu, selanjutnya Tuhan mengingatkan mereka kembali tentang pemecahan roti sebanyak 2 kali. Pemecahan roti yang pertama, 5 ketul roti untuk 5.000 orang laki-laki, belum terhitung para istri dan para anak. Ternyata juga masih sisa 12 bakul. Artinya 1 bakul untuk 1 rasul. Tujuannya supaya kelak nanti rasul-rasul ini ingat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Kemudian, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam ayat yang lain, bisa mengenai pemecahan roti yang pertama itu, sebetulnya 5 roti itu seakan-akan tidak berarti, karena tidak mungkin dapat memberi makan ribuan orang, seperti yang dikatakan oleh Andreas kepada Yesus di dalam Injil Yohanes ayat 6-9. Tetapi setelah 5 roti diberkati dengan ajaib, ternyata dapat memberi makan 5.000 orang dengan kenyang, bahkan masih sisa 12 bakul. Haleluya. Juga dengan pemecahan roti yang kedua, dengan 7 roti untuk memberi makan 4.000 orang. Setelah diberkati 4.000 orang, setelah 7 roti diberkati, sanggup memberi makan 4.000 orang, bahkan masih sisa 7 bakul. Haleluya. Puji Tuhan. Ada tanya dia. Semua
Bisa mendengar? Haleluya. Tuhan, Tuhan izinkan ini ada supaya Tuhan lihat hati kita. Tetap rendah hati tidak? Tetap rendah hati tidak? Tuhan memberikan manna kepada bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Tujuannya tidak lain tidak bukan untuk merendahkan hati mereka, supaya mereka tahu bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan mereka. Sebab tidak mungkin mereka menanam dan bercocok tanam, berladang dan bercocok tanam di padang gurun. Jadi manna itu diberikan karena mereka harus berjalan terus, dipelihara oleh Tuhan. Seperti itulah keadaan kita malam ini. Haleluya. Tuhan mau lihat kerendahan hati kita masing-masing, termasuk saya sebagai hamba Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan ingatkan mereka. Mereka lupa dengan pengalaman yang ada. Mereka punya mata tapi tidak melihat. Mereka punya telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan ingatkanlah mereka kembali pengalaman yang pernah terjadi. Biarlah segala pengalaman yang sudah kita alami menjadi guru dalam setiap kehidupan kita. Baik dalam susah, baik dalam senang. Semua pengalaman jadikan guru untuk menjadikan kita lebih baik di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan Yesus tidak boleh dilupakan. Ayat 11. Ya. Kita baca dulu Injil Matius 16 untuk saling melengkapi. Injil Matius 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Jadi dalam hal ini yang dimaksud oleh Tuhan adalah waspadalah terhadap ragi orang Farisi, waspadalah terhadap ragi orang Saduki, waspadalah terhadap ragi Herodes. Jadi bukan soal ragi roti, bukan bekal makanan. Karena hal itu terlalu kecil bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16. Satu Timotius 4 ayat 16. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Boleh baca dulu sebelum kita memperhatikan ayat 16. Saya rindu kita baca ayat 14 mulai. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia jabatan. Saya sebagai hamba Tuhan dipercayakan jabatan gembala. Tidak boleh lalai. Terus yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Terus ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Intinya hidup di dalam tabisan yang benar. Memperhatikan karunia jabatan, hidup dalam tabisan yang benar. Sebab suratan Timotius adalah suratan tabisan. Ayat 16 ini perhatikan baik-baik. Awasilah dirimu sendiri. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Awasilah ajaranmu. Terus bertekunlah dalam semuanya itu. Ya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi, saudaraku, kalimat pada bagian A, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Puji Tuhan. Kemudian kalimat pada bagian C, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Artinya, saudaraku, seorang hamba Tuhan harus bertekun memperhatikan pengajaran firman Allah yang murni. Sebab itu yang menyelamatkan seorang hamba Tuhan, seorang gembala, serta sidang jemaat yang dilayani. Haleluya. Puji Tuhan. Awasi diri,
awasi pengajaran, tetap bertekun untuk mengawasi pengajaran firman Allah yang murni, dengan tekun mengawasinya. Sebab itu yang akan menyelamatkan seorang gembala sidang dan sidang jemaat yang dilayani oleh hamba Tuhan itu. Maka saudaraku, sidang jemaat tidak boleh berhenti berdoa untuk gembala sidang, supaya gembala sidang ini, hamba Tuhan ini, terus mengawasi diri dan mengawasi pengajaran firman Allah yang murni dan benar. Itu yang menentukan keselamatan seorang hamba Tuhan dan sidang jemaat yang dilayani. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Matius 16 ayat 12. Matius 16 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika itu barulah mereka mengerti. Mengerti. Terus Bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti. bukan waspada terhadap ragi roti. Terus Melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. iya. Puji Tuhan. Pada akhirnya murid-murid atau 12 rasul mengerti bahwa yang harus diwaspadai adalah ajaran orang Farisi, ajaran orang Saduki, termasuk Herodes. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Baik. Secara singkat kita akan memeriksa satu persatu ketiga ragi tersebut. Sebetulnya saya sudah sampaikan ragi Farisi dan ragi Saduki di rantau perapat. Kemudian tadi malam ragi Herodes di Duri. Tetapi malam ini kita akan memeriksa secara khusus tiga ragi ini dengan singkat. Dimulai dari tentang ragi Farisi. Matius 7 ayat 5. Matius 7 ayat yang ke-5. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Hal menghakimi. Ya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Oh, Markus 7. Ya, tapi juga sebetulnya ada kemunafikan. Markus 7 yang saya maksud. Puji Tuhan. Markus 7 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ya. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Ya. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu Orang Farisi, dia mengajarkan Taurat juga. Terus bertanya kepadanya, mengajarkan firman Allah. Terus bertanya kepada Yesus. Terus mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? iya, orang-orang Farisi mengajarkan Taurat, firman Allah, tetapi sayangnya dicampur dengan adat istiadat nenek moyang. Mengajarkan Taurat, firman Allah, tetapi ajarannya itu ditambahkan, dicampur dengan adat istiadat, dicampur dengan ajaran nenek moyang atau adat istiadat. Haleluya, dicampur dengan ajaran nenek moyang atau ajaran adat istiadat. Ayat 6-7. Jawabnya kepada mereka, Ya. benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, Ya. hai orang-orang munafik. Ya. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, Ya. padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat 7. Percuma mereka beribadah kepadaku, Ya. sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Orang-orang Farisi beribadah dan melayani Tuhan, tetapi ajaran yang mereka ajarkan ialah sesungguhnya perintah manusia. Prakteknya ialah mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmaninya, tetapi manusia batinianya tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Sama dengan munafik. Munafik artinya perkataan dan perbuatan tidak sama, di luar dan di dalam tidak sama. Kesimpulannya, ragi Farisi adalah kemunafikan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.
Tadi orang Farisi mengajarkan ajaran perintah manusia. Persamaannya, bibir, mulut memuliakan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itulah ibadah Taurat, ibadah lahiriah. Persamaannya, mempersembahkan tubuh jasmaninya di tengah ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan munafik, perkataan dan perbuatan tidak sama. Jadi kesimpulannya ragi orang Farisi adalah kemunafikan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat kemunafikan orang Farisi dengan singkat saja, supaya kita bisa melihat ketiga ragi tersebut dalam Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, ahli orang Farisi mengajarkan Taurat, firman Tuhan. Terus, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. ya, Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. kenapa? Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Puji Tuhan. Orang Farisi mengajarkan Taurat, firman Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Berarti perkataan dan perbuatan tidak sama. Sama dengan munafik. Kalau saya melayani Tuhan di hadapan saudara, di hadapan sidang jemaat yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan GBT Betania Serena Cilegon, tetapi berlaku munafik, berarti ajaran itu disertai dengan ragi Farisi. Maka seluruh adorat akan terkabiri. Termasuk malam ini, kalau saya melayani Tuhan dengan kemunafikan, maka semua yang mendengar akan terkabiri dengan ragi Farisi, kemunafikan. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi perhatikan, mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Jadi perkataan dan perbuatan tidak sama. Sama dengan munafik. Itu ragi Farisi. Ayat 4. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, Ya. tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya. Tanda kemunafikan orang-orang Farisi, mengajarkan tentang salib, mengajarkan sidang jemaat tentang salib dan memikul salib, tetapi mereka sendiri tidak mau memikul salib. Itu kemunafikan. Jemaat diajar untuk memikul suatu tanggung jawab di atas bahu, tetapi dia sendiri tidak bertanggung jawab dengan karunia jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dia lalai dengan karunia-karunia, dia lalai dengan jabatan. Sama dengan munafik. Inilah lagi orang Farisi. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ayat yang kelima. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang saja. Kalau saya datang ke sini, datang dari Jawa, datang ke Sumatera, ke Kandis ini, tujuannya supaya saudara hanya untuk melihat saya hebat-hebat dalam menyampaikan firman Tuhan. Itu adalah kemunafikan. Itu ragi Farisi. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh kembali. Saya ingin melanjutkan untuk menyampaikan ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 tentang ragi Farisi. Ayat sampai 5, ayat sampai 7. 5 sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya, supaya dilihat oleh orang lain. Apa saja yang mau dilihat oleh orang lain? Antara lain, Mereka memakai tali sembahyang yang lebar ya, dan jubah yang panjang. 1, Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan ya, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. 2, Mereka suka menerima penghormatan di pasar Ya. dan suka dipanggil rabi. 3. Jadi saudaraku, orang-orang Farisi ini melayani hanya untuk dilihat orang lain, hanya untuk dilihat oleh orang lain, bukan dilihat oleh mata Tuhan.
Maka 3 perkara di sini terlihat. Yang pertama, mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Tali yang lebar, memakai tali yang lebar tujuannya supaya orang melihat bahwa mereka mengasihi Tuhan. Jubah yang panjang tujuannya supaya orang melihat bahwa mereka ingat firman dan melakukannya. Sebetulnya tidak. Kemudian yang kedua, mereka itu suka menerima penghormatan di pas. Yang kedua, suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Gila hormat, sama dengan gila hormat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mereka suka menerima. Yang ketiga, mereka suka menerima penghormatan di pasar. Yang kedua tadi, yang kedua saya ulangi dulu, mohon maaf. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Melayani tetapi di dalam penonjolan diri, tidak rendah hati. Lalu yang ketiga, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Sama dengan gila hormat. Tidak rendah hati, sombong. Itulah orang munafik. Itulah ragi Farisi. Jadi sangat rugi sekali sidang jemaat kalau hamba Tuhan itu mengajarkan firman Allah disertai dengan ragi Farisi, kemunafikan. Maka sidang jemaat semuanya akan munafik. Kalau saya munafik, sidang jemaat yang saya layani pasti munafik. Tidak bisa, enggak. Haleluya. Like father, like son. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita lanjut memperhatikan ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta. Nah, ini pemimpin buta, tidak melihat kebenaran. Terus yang berkata, bersumpah demi bait suci, ya. Sumpah itu tidak sah. Bersumpah demi bait suci, mereka katakan ruangan suci tidak sah. Terus, tetapi bersumpah demi emas di dalam bait suci. Semua perkara di dalam ruangan suci sampai ruangan maha suci sudah dilapisi dengan emas. Terus, sumpah itu mengikat. Lalu dia katakan sumpah itu mengikat. Terus, hai kamu orang-orang bodoh ya. dan orang-orang buta. Terus, apakah yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Terus, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Terus, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Mereka katakan sumpah demi mezbah, pelayanan, sumpah itu tidak sah. Terus, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya. Bersumpah demi persembahan korban di atasnya. Terus, sumpah itu mengikat. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan orang-orang Farisi melayani Tuhan, tetapi terikat dengan perkara-perkara lahiriah. Mereka berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tapi bersumpah dengan emas yang ada di bait suci, sumpah itu sah, mengikat. Lalu mereka lanjut berkata, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tidak mengikat. Tapi bersumpah demi persembahan yang ada di atas mezbah, sumpah itu sah, mengikat. Berarti melayani tapi terikat dengan perkara lahiriah. Itu ciri-ciri ragi Farisi di dalam melayani Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkat saja ragi Farisi. Haleluya. Kemudian ragi Saduki. Tentang ragi Saduki, Matius 22 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Ya. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Ya. Mereka bertanya kepadanya. Terima kasih. Jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa orang Saduki berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Itu ragi Saduki. Tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Saudaraku, langsung saya kaitkan dengan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 58. Semuanya itu berbicara soal kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 58. Semuanya itu berbicara soal kebangkitan. Dan dibagi atas
ayat 1 sampai dengan ayat 11. Boleh langsung kita berangkat melihat 1 Korintus 15. Satu Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Di situ terdapat 3 perikop dan semuanya itu berbicara soal kebangkitan yang dibagi atas 3 bagian. Atau 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11 berbicara soal kebangkitan Kristus. 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11 itu berbicara soal kebangkitan Kristus. Baik, di dalam kebangkitan Kristus ini, mari kita baca ayat 4, loncat ayat 8 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya. Kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat tergenapi. Ayat 8 sampai 10. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ya. ia menampakkan diri juga kepadaku. Saya ulangi dulu. Kesaksian Yesus adalah roh dan nubuat. Segala sesuatunya pasti tergenapi dengan kesaksiannya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu sebabnya saya pun tidak terlalu banyak melucon, guyon-guyon. Saya hanya rindu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar. Tidak saya tambahkan dengan guyon-guyon. Tidak mau saya tambahkan dengan cerita saya. Lebih baik kesaksian Yesus, roh dan nubuat. Haleluya. Puji Tuhan. Pasti tergenapi. Kalau kesaksian saya belum tentu tergenapi. Baik. Ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ya. ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, setelah dia mati, hari ketiga bangkit. Dia menampakkan kepada murid-murid. 12 murid. Sesudah menampakkan kepada 12 murid, ayat 5 sampai ayat 7, ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Lahir. Anak yang lahir sebelum waktunya disebut prematur. Terus, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Ya. Bahkan tidak layak disebut rasul. Ya. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. dia menganggap diri hina, tidak layak jadi rasul. Karena dia seorang penganiaya sebelum terpanggil dan akhirnya menerima jabatan rasul. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, Kemurahan. Terus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. ya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Ya. tidak sia-sia. Ya. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji Tuhan. Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. Lalu menampakkan diri kepada 12 murid. Yang terakhir kepada Rasul Paulus. Yang terakhir kepada Rasul Paulus. Dan bagi Rasul Paulus itu adalah kemurahan. Di dalam kemurahan itu dia dipercaya jabatan rasul. Sebetulnya kehidupannya sama seperti bayi yang belum waktunya lahir, prematur. Tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, tapi dikaruniakan jabatan rasul. Itu kemurahan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetapi kalau tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kalau tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, jauh dari kemurahan. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua, ayat 12 sampai dengan yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 33. Yang kedua, ayat 12 sampai dengan ayat 34 maksud saya. Itulah kebangkitan kita. Itu berbicara soal kebangkitan kita. Ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan kita. Ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, Ya. maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sia pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Puji Tuhan. Kebangkitan kita. Kalau andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. 1. Sia-sia pemberitaan firman malam ini, sia-sia. 2. Sia-sia juga kepercayaan kita kepada salib. Kemudian ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, Ya. maka sia-sialah kepercayaan kamu
dan kamu masih hidup dalam dosamu. Hidup di dalam dosa kalau Kristus tidak dibangkitkan. Kemudian ayat 32. Kalau hanya berdasarkan Ayat 19. jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Ya. maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala Kalau manusia. Kristus tidak dibangkitkan, kita adalah orang yang paling malang. Selalu dirundung malang, dirundung duka dalam segala sesuatu. Ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, Ya. aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Terus, Apakah gunanya hal itu bagiku? ya. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, jeripaya kita malam ini datang lewat kebaktian pasca persekutuan sia-sia. Pengorbanan jemaat terhadap persekutuan ini sia-sia. Itu hal kedua tentang kebangkitan kita. Yang ketiga, kebangkitan tubuh. Yang ketiga, kebangkitan tubuh ayat 35 sampai dengan ayat 58. Tetapi yang perlu kita periksa adalah ayat 42 sampai dengan ayat 44. Kebangkitan tubuh. Ya, Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. terus Ditaburkan dalam kebinasaan, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Terus Ditaburkan dalam kehinaan, ditaburkan dalam kehinaan. dibangkitkan dalam kemuliaan. Iya. Terus Ditaburkan dalam kelemahan, ditaburkan dalam kelemahan. dibangkitkan dalam kekuatan. Dibangkitkan dalam kekuatan. Ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Terima kasih. Saudaraku, berbicara soal kebangkitan tubuh, berarti kalau tidak ada kebangkitan Kristus, lihat tentang kebangkitan tubuh. Dampaknya tentang kebangkitan tubuh. Satu, tetap akan binasa. Dua, tetap dalam kehinaan. Hina seperti debu tanah sebagai santapan ular. Tiga, tetap dalam kelemahannya, tidak lepas dari situ. Kemudian empat, tetap dalam tubuh alamiah. Seharusnya dari manusia nafsani harusnya menjadi manusia rohani kalau Kristus dibangkitkan. Tetapi karena Kristus tidak dibangkitkan, dampaknya kepada kebangkitan tubuh ya seperti ini. Tidak mengalami suatu kehidupan, suatu pembaharuan dalam hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu kita membaca kembali 1 Korintus 15 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, Ya. aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah segala pengorbanan. Maka kalau orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab kita akan mati besok. Mari kita berbuat dosa. Kalau Yesus tidak dibangkitkan sesuai dengan ragi Saduki, mari kita makan dan minum, hidup dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Terus marilah kita kawin dan mengawinkan dalam kenajisan, karena besok harus mati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Matius 22 ayat 24 sampai 28. Saya berharap pemberitaan yang sederhana, demikianlah cara saya menyampaikan firman. Kita ikuti, semoga kita diberkati. Haleluya. Matius 22 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Ayat ya 24 sampai 28.
Guru, Musa mengatakan Ya. bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan Boleh anak, baca dulu ayat 23. pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Ayat 24 sampai 28. Mereka bertanya kepadanya, Ya. Guru, Musa mengatakan Ya. bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, Ya. saudaranya harus kawin dengan istrinya itu Ya. dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Ya. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Mati, yang pertama mati, terus Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. terus Demikian juga yang kedua, Ya. dan yang ketiga sampai dengan yang ketujuh. ayat 27. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Sesudah 7 orang bersaudara mati, perempuan itu juga mati tanpa meninggalkan seorang anak. Terus Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Terus Sebab mereka semua telah beristrikan dia. puji Tuhan. Orang-orang Saduki tidak percaya adanya kebangkitan. Itulah lagi Saduki. Akibatnya mereka hanya memikirkan soal kawin dan mengawinkan, hidup di dalam dosa kenajisan. Kalau tadi di dalam 1 Korintus 15, kalau Kristus tidak dibangkitkan, mari kita makan dan minum. Hidup dalam dosa hawa nafsu daging, hawa nafsu dan keinginan daging yang jahat. Kemudian di sini, karena orang Saduki tidak percaya dengan adanya kebangkitan, mereka hanya memikirkan soal kawin mengawinkan, hidup di dalam dosa kenajisan. Itu saja dalam pemikiran mereka. Sangat disayangkan kalau hamba Tuhan melayani Tuhan, tetapi di dalam pemikiran mereka hanya soal kawin mengawinkan. Seluruh adonan terkam ini kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itu singkat saja. Haleluya. Sebab kalau saya sampaikan semua terlalu lama. Sekarang tentang Ragi Herodes. Matius pasal 2 kembali kita baca. Matius pasal yang kedua ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. ya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Kesimpulannya pada ayat ini, Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah. Matius 14 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Matius 14 ayat yang ke-10. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Boleh baca ayat 9 mulai. Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Herodes membunuh Yohanes Pembaptis atau Nabi Yohanes. Kepala Yohanes Pembaptis dipenggal dengan pedang di dalam penjara. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Ya. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ya. Ia menyuruh membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Ya. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita perhatikan Herodes membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Kesimpulannya, ragi Herodes adalah membunuh. Kesimpulannya dari 3 ayat sebelumnya, Herodes membunuh anak-anak di Bethlehem berumur 2 tahun ke bawah. Kemudian Matius 14 ayat 10, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis.
Kisah Rasul 12 ayat 1-3, Herodes membunuh Yakobus saudara Yohanes dengan pedang. Kesimpulannya Raja Herodes adalah membunuh. Suratan 1 Yohanes 3 ayat 15. Suratan 1 Yohanes 3 ayat yang ke 13 pun mulai boleh. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Ya, jangan heran kalau dunia membenci. Terus Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. kita berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena kita betul-betul mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Terus Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. iya, terima kasih. Dosa membenci setara dengan dosa membunuh. Kesimpulannya, Raja Herodes adalah kebencian di hati. Lalu saya mau bertanya, siapa di sini pernah membunuh? Anda pernah membunuh di sini? Ada. Bapak Pendeta Oslen berapa kali? Sering. Ada lagi yang pernah membunuh di sini? Ada lagi. Siapa yang, saya mau bertanya, siapa yang tidak pernah membunuh? Angkat tangan. Sebaliknya, siapa yang pernah membunuh? Angkat tangan kalau memang pernah. Istri saya tidak pernah membunuh. Loh, tidak pernah membunuh. Membenci setara dengan dosa. Siapa pernah membunuh? Tidak mengaku. Anak? Ada ayatnya. Tidak mengaku anak. Saya pernah membunuh, bukan pernah, sering. Maka kita ini jangan merasa jijik melihat orang seorang pembunuh. Seharusnya kita lebih jijik dengan Raja Herodes, kebencian di hati. Haleluya. Kita seringkali tanpa sadar nonton di televisi. Jangan benci. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi Raja Herodes adalah dosa membenci setara dengan dosa. Jadi jangan kita heran dan jangan kita merasa jijik melihat orang pembunuh. Jijiklah dengan dosa kebenci, karena itu merupakan ragi. Jangan sesekali kita melihat jijik orang pembunuh. Jijiklah dengan kebencian di dalam hati ini. Itu dulu nomor 1. Puji Tuhan. Haleluya. Ulangi baca suratan 1 Yohanes 3:15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Setara dengan dosa membunuh. Alkitab mengatakan terus, Dan kamu tahu ya, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. puji Tuhan, tidak memperoleh hidup yang kekal. Seorang pembenci atau dikuasai Raja Herodes tidak memperoleh hidup yang kekal. Biar saya berkorban-korban datang dari Jawa ke sini puluhan juta, kalau saya membenci satu orang pun di sini tidak ada artinya. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah 3 ragi secara khusus. Yang pertama pendahuluan ragi secara umum, itulah ragi yang lama. Keburukan, kejahatan, mendatangkan ketidakadilan, mendatangkan kerugian kepada orang lain. Baik. Kemudian lanjut 3 ragi secara khusus. Ragi Farisi, ragi Saduki, ragi Herodes. Ragi Farisi
kemunafikan, ragi Saduki, tidak percaya dengan kebangkitan, ragi Herodes, kebenci. Tidak boleh ada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Usir dosa itu. Haleluya. Ternyata saya harus tampil sebagai penginjil dulu, tidak boleh mengajar terus. Haleluya. Puji Tuhan. Usir itu 3 ragi, termasuk kebencian di hati. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan di sini haleluya. Nikah rumah tangga di tempat tidur belakang-belakangan. Dalam ibadah, haleluya, puji Tuhan. Di rumah, haleluya. Di ruang tamu, halilintar. Nah ini, akhirnya Tuhan beri hikmat kepada saya. Harus penginjilan dalam suasana hujan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Hati-hati dengan ragi yang lama. Keburukan, kejahatan, mendatangkan ketidakadilan dan kerugi. Hati-hati dengan 3 ragi secara khusus. Ragi yaitu kemunafik. Kedua, ragi yaitu tidak percaya kebangkitan. Yang ketiga, ragi yaitu kebencian kepada suami, kebencian kepada istri, kebencian kepada mertua, menantu, anak, orang tua. Jangan benci. Haleluya. Puji Tuhan. Baik. Berarti apabila seseorang dikuasai roh kebencian terhadap sesama, menunjukkan bahwa ia telah dikamiri oleh ragi Herodes. 1 Korintus 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Satu Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit ragi saja mengkamiri seluruh adonan. Termasuk firman Allah menjadi kampir. Kalau pengajaran firman Allah disertai dengan ragi, maka firman Allah menjadi kamir. Demikian juga roti, saudaraku. Jadi juga roti yang mengandung ragi, kalau terkamiri, dia akan mengembang. Dia akan mengembang, berarti permukaan luarnya membesar. Kalau roti terkamiri ragi, permukaannya dia akan mengembang, permukaannya lebih besar. Tetapi bagian dalamnya kosong atau berongga, sehingga mudah sekali disusupi oleh angin-angin pengajaran palsu, termasuk ragi yang lama dan 3 ragi khusus. Haleluya. Sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan. Kalau roti dikamiri ragi, roti akan mengembang. Nampak besar, hebat di luar, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Haleluya. Tidak boleh ada ragi. Tidak boleh pengajaran palsu. Pengajaran firman Allah yang benar tidak boleh dicampur dengan ragi lama dan 3 ragi khusus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, roti yang mengembang, kalau ditekan, dia akan semakin mengecil. Tanda bahwa roti itu berongga, kosong. Hatinya tidak ada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Nampak dia besar, mengembang, nampak besar, hebat-hebat. Tapi kalau ditekan, kosong. Tidak ada firman, tidak ada roh, tidak ada kasih Allah. Nah itu, kalau roti terkamiri lagi sedikit, dia mengembang. Tapi bagian dalamnya kosong. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jangan kita seperti itu. Haleluya. Jalan keluarnya. Keluaran 29.
Keluaran 29 ayat 2. Boleh, silakan. Demikian firman Tuhan mengenai penghabisan Harun dan anak-anaknya. Ya. Roti yang tidak beragi. Boleh baca ayat 1. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka, Ya. untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ya. Untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan yang dituntut dari seorang imam. Terus. Ambillah seekor lembu jantan muda, Ya. dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Ada 3 korban binatang. Tapi selain 3 korban binatang yang dituntut, ayat 2. Roti yang tidak beragi, Roti yang tidak beragi. dan roti bundar yang tidak beragi, Roti bundar yang tidak beragi. yang diolah dengan minyak, Diolah dengan minyak. 2. dan roti tipis yang tidak beragi, Roti tipis yang tidak beragi. yang diolesi dengan minyak. Yang diolesi dengan minyak. Terus. Dari tepung gandum yang terbaik, haruslah kau buat semuanya itu. Untuk tabisan seorang imam yang dituntut selain 3 jenis binatang, yang dituntut 3 ketul roti. 1. Roti tidak beragi. 2. Roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak. 3. Roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Puji Tuhan. Haleluya. 3 ketul roti tersebut semuanya tidak beragi. Itu menuju kepada pengajaran firman Allah yang murni. 3 jenis roti ini tidak beragi. Itu menuju kepada pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Itu yang dituntut dari seorang hamba Tuhan. Itu yang dituntut Tuhan dari seorang gembala sidang dalam menyampaikan firman Tuhan. Harus menyampaikan firman tanpa ragi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian, saudaraku, kita lanjut Keluaran 29 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Ya, Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, dari tangan para imam, terus dan kau bakar di atas mezbah. ya, boleh ayat 24. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun, Ya, ke atas telapak tangan Harun dan anak-anaknya, terus dan ke atas telapak tangan anak-anaknya. ya, roti tidak beragi tadi, terus Dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. ayat 25. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka, Ya, dan kau bakar di atas kau mezbah, bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran, ya, sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. 3 ketul roti. Di sini kita perhatikan ditaruh di atas tangan para imam. Tapi selanjutnya dikorbankan di atas mezbah korban bakaran. Mezbah itu menuju kepada pelayanan. Berarti seorang imam, seorang hamba Tuhan dalam kedudukannya sebagai pelayan Allah, tangannya penuh dengan pengajaran firman Allah yang benar dan murni. Haleluya. Tidak boleh ada lagi di dalam pemberitaan firman. Tidak boleh ada lagi di tangan seorang hamba Tuhan. Dia harus seperti roti tidak beragi dilemparkan di atas mezbah korban bakaran. Demikian juga seorang hamba Tuhan melayani sidang jemaat. Harus menyampaikan pengajaran firman yang benar dan murni, supaya sebagai korban yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Doakan sidang jemaat, doakan gembala-gembala sidang supaya di tangannya ada roti tidak beragi untuk selanjutnya dilemparkan di atas mezbah bagaikan menyampaikan firman tanpa ragi. Itu yang Tuhan tuntut dari seorang imam, seorang hamba Tuhan yang sudah menerima jabatan gembala. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka seorang hamba Tuhan tidak diizinkan untuk memegang atau memeluk suatu ajaran asing. Tidak boleh dicampur-campur. Di tangannya harus 3 ketul roti, semuanya tanpa ragi. Ayo berpegang kepada pengajaran yang murni dan benar. Sampaikan kepada sidang jemaat. Haleluya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Saudaraku, saya tidak bisa menambahkan lagi pemberitaan firman Tuhan. Saya
sudahkan sampai di sini saja. Namun dengan kesederhanaan di dalam pemberitaan firman ini, kiranya sedikit, sekalipun sedikit, kiranya itu berbekas di dalam hati kita masing-masing. Haleluya. Ya. Boleh ayat terakhir. Keluaran 12 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebentar. Silakan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Judulnya Tentang perayaan Paskah. ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Ya. Terus Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. ya, Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. jadi di dalam perayaan Paskah berkaitan memakan roti tidak beragi itu berkaitan dengan Paskah. Haleluya. Puji Tuhan. Dan bangsa Israel di sini dikatakan, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.